Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita masuk ke video selanjutnya yaitu mengenai perbandingan antara dua ERP yaitu Odoo dan juga Mind Your Own Business atau MYOB. Di sini kita mungkin langsung masuk saja ke pengertian terlebih dahulu terkait ERP. Apa sih sebenarnya itu ERP? ERP itu merupakan Enterprise Resource Planning, yaitu di mana yaitu merupakan sebuah software yang diimplementasikan pada suatu perusahaan atau organisasi yang di mana nantinya dapat membantu perusahaan tersebut untuk melakukan pengelolaan terhadap beberapa kegiatan bisnis yang dimilikinya. Baik itu inventory, ada purchase, invoicing, CRM, dan juga beberapa kegiatan lainnya. Jadi di ERP ini sendiri juga perusahaan itu dapat mengintegrasikan proses bisnisnya sendiri dan juga efisiensi dari proses bisnis perusahaan tersebut juga dapat ditingkatkan dengan otomisasi yang disediakan oleh ERP ini dan datanya sendiri itu relevan dan akurat sehingga data silo itu bisa dapat dieliminasi, dikurangi bahkan dieliminasi nantinya. Oke, jadi next di sini kita mulai masuk ke pengertian Odoo atau apa sih Odoo itu? Jadi Odoo itu merupakan salah satu open source ERP software yang mana dengan software ini perusahaan itu dapat dibantu dalam mengelola berbagai proses bisnis. Dari beberapa modul yang dimilikinya mulai dari CRM, ada sales, inventory, human resource atau HR, invoicing, manufacturing, employees, dan juga lain-lain. Jadi bahkan dengan ERP ini sendiri kita bahkan bisa melakukan manajemen payroll. Dan next di sini Odoo ini merupakan salah satu ERP yang juga dikenal dengan fleksibilitasnya yang sangat tinggi sehingga mampu dikustomisasi bahkan bisa di combine atau di connect ke third party apps. Oke, next mungkin kita langsung ke apa sih itu MYOB atau Mind Your Own Business. Jadi ini merupakan salah satu software juga, software ERP yang berfokus untuk menyediakan modal akuntansi juga dan bisnis, di mana dengan adanya ERP ini bisnis itu dapat dimudahkan dalam pengelolaan beberapa proses bisnis seperti human resource, inventory, payroll, bahkan manajemen keuangan nantinya. Dan perusahaan ini tuh lebih berfokus pada penyediaan produknya itu di Australia dan New Zealand dan fun fact-nya perusahaan ini juga target marketnya itu merupakan perusahaan yang kecil dan juga menengah atau UMK. Oke, dan di sini kita masuk ke perbandingan antara Odoo dan juga MYOB. Yang pertama kita dapat melihat dari fleksibilitasnya di mana Odoo ini jauh lebih fleksibel atau bisa dibilang sangat fleksibel karena kemampuannya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan apapun. Jadi banyak sekali disediakan modul-modul untuk dikustomisasi nantinya dan bahkan di sini juga banyak bisa dilakukan integrasi juga dengan sangat banyak third party apps. Dan di sini MYOB juga cukup fleksibel meskipun tidak sefleksibel Odoo. Dan di sini MYOB juga dapat diintegrasikan dengan 350 lebih third party apps. Dan next di sini target market seperti yang telah disampaikan sebelumnya itu Odoo sangat cocok untuk semua jenis bisnis baik itu kecil, menengah, dan besar karena sifatnya itu yang sangat fleksibel tadi. Dan di sini juga Odoo target market itu lebih mengglobal karena seluruh dunia sudah terjangkau oleh Odoo ini. Sedangkan pada MYOB itu fokus ke bisnis kecil dan menengah, di mana berfokus hanya pada daerah Australia dan juga New Zealand. Dan di sini untuk modul sendiri Odoo menyediakan sampai 50 modul di luar beberapa modul tambahan yang dapat dikustomisasi tadi mulai dari sales, CRM, project, inventory, purchase, invoicing, dan juga dan lain-lain. Dan sedangkan untuk DMIOB sendiri hanya sampai 15 modul, di mana ini masih di luar modul tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, itu mulai dari accounting, invoicing, billing, payroll, dan lain-lain. Untuk instalasi sendiri di desktop, Odoo ini lebih banyak ya, karena di desktop sendiri itu bisa di Mac dan Windows. Untuk on-premise itu di Windows dan Linux. Untuk di mobile itu bisa di iPad, iPhone, dan juga Android. Dan kalau di MYOB itu hanya bisa di desktop dan mobile. Untuk on-premise itu masih belum bisa. Oke, selanjutnya untuk harga dan juga pricing atau pricing. Di sini untuk Odoo sendiri itu bersifat open source sehingga dapat diakses melalui community edition sehingga tidak perlu melakukan pembayaran untuk community edition-nya. Tapi di sini untuk MYOB itu dimulai dari uh, $30 Australia yang mana untuk 6 bulan pertama itu hanya $5 Australia. Oke, dan di sini untuk range pengguna itu sendiri
Untuk Odoo bisa 1 sampai 1.000 plus pengguna karena di sini Odoo dapat dipakai juga untuk bisnis yang kelasnya itu besar. Sedangkan MYOB karena berfokus pada yang bisnis kecil dan menengah hanya 1 sampai 10 pengguna. Bahkan di Australia sendiri sempat diimplementasikan sampai ke 19 pengguna atau employees. Di sini ada beberapa juga perbedaan fitur yang dimiliki di mana untuk fund accounting, audit management, project accounting, fixed asset management, multi-location, dan juga document storage itu didukung oleh Odoo, sedangkan MYOB tidak mendukung beberapa fitur yang disebutkan tadi. Next, di sini mungkin kita masuk ke UI UX-nya, yaitu yang membedakan tampilan antara Odoo dan juga MYOB. Di sini mulai dari login terlebih dahulu. Jadi untuk di login ini kurang lebih sama. Yang ditampilkan itu berupa email address dan password. Di sini juga kita dapat mengganti password apabila lupa password atau reset password juga yang di Odoo. Dan tapi di Odoo ini kita dapat pilih database yang ingin kita masukkan. Oke, mungkin masuk ke purchase order, kurang lebih sama dengan tampilan yang juga cukup simple keduanya, sehingga memudahkan juga buat user dan juga untuk dilihat tuh cukup nyaman. Yang kurang lebih di dalamnya juga kurang lebih sama. Yang membedakan di sini untuk di MYOB sendiri itu ada freight, ada biaya freight atau pengangkutan, sedangkan di Odoo ini tidak terlihat. Tapi di sini ada totalnya juga, ada amount paid juga di MYOB, dan ya kurang lebihnya bisa dilihat di layar langsung. Oke, selanjutnya ada emphasis list. Jadi untuk emphasis list ini sendiri untuk di Odoo itu kurang lebih isinya juga sama dengan yang ada di MYOB. Di sini ada ada customer, ada invoice number juga, ada due date, ada issue date juga di MYOB. Sini ada juga total, ada di sini ada status juga sama, dan total atau amount-nya juga ada. Dan tetapi ada sedikit hal yang membedakan di sini yaitu di fitur search-nya. Di mana pada Odoo lebih menyediakan banyak banyak fitur ya yang membantu, mulai dari group by, ada filters juga. Sedangkan pada emphasis hanya status, type, period, date from, sama date to. Dan next di sini ada untuk page create employee, ya kurang lebih juga sama, cukup simple ya. Tapi di sini untuk di Odoo sendiri kita itu bisa menambahkan gambar, sedangkan saya tidak bisa melihat untuk menambahkan gambar sendiri di MYOB. Dan di sini kurang lebih sama. Untuk detail-detail dari country address juga terdapat di Odoo, yaitu di bagian work information. Dan oke, kurang lebih di Odoo sepertinya lebih lengkap. Oke, mungkin sekian ya untuk dari tampilannya sendiri tuh kalian bisa menilai sendiri mana yang lebih baik apakah Odoo atau MYOB. Oke, mungkin sekian saja dari saya untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.